Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Krotul Aini dari Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi fisika yaitu tentang gerak lurus. Oke, sebelum memasuki pembahasan gerak lurus, kita harus tahu apa itu gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan. Titik acuan yang dimaksud didefinisikan sebagai titik awal objek tersebut ataupun titik tempat pengamat berada. Misalkan, Andi sedang berada di dalam kereta yang sedang bergerak lurus dengan kecepatan 80 km per jam. Lalu, Andi berjalan menuju ke bagian depan kereta dengan kecepatan 5 km per jam. Kecepatan Andi adalah sebesar 5 km per jam jika dilihat dari pengamat atau titik acuan yang juga berada di dalam kereta. Akan tetapi, jika pengamat tersebut berada di stasiun atau titik acuannya berada di luar kereta, maka Andi dianggap bergerak dengan kecepatan 80 km per jam tambah 5 km per jam sama dengan 85 km per jam. Pada saat suatu objek bergerak, objek tersebut akan mengalami perubahan jarak, serta dapat pula mengalami perubahan posisi atau biasa disebut dengan perpindahan. Apa sih bedanya jarak dengan perpindahan? Jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu objek yang bergerak. Jarak hanya memiliki nilai. Sedangkan perpindahan merupakan panjang lintasan yang diukur dari posisi awal dengan posisi akhir dari objek tersebut. Perpindahan hanya memiliki nilai dan arah. Misalkan, Andi bergerak lurus sejauh 70 meter ke arah timur, lalu berbalik dan berjalan kembali ke arah barat sejauh 30 meter. Total jarak yang Andi tempuh sebesar 100 meter. Akan tetapi, perpindahan yang Andi lakukan hanya sebesar 40 meter, karena titik akhir Andi berada hanya sejauh 40 meter dari titik awal. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa jarak hanya memiliki nilai, sehingga jarak merupakan besaran skala, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Jika kita melihat suatu objek yang bergerak, maka biasanya hal yang paling kita perhatikan adalah cepat apa objek itu bergerak. Terdapat dua istilah mengenai seberapa cepat benda objek itu bergerak, yakni kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh objek dengan selang waktu yang diperlukan. Kelajuan merupakan besaran skala, yaitu hanya memiliki nilai. Sedangkan kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan objek dengan selang waktu yang diperlukan. Kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu memiliki nilai dan arah. Kita ambil contoh kembali ketika Andi bergerak lurus sejauh 70 meter ke arah timur, lalu berjalan berbalik ke arah barat sejauh 30 meter. Maka total jarak yang Andi tempuh sebesar 70 meter ditambah 30 meter sama dengan 100 meter. Akan tetapi, perpindahan yang Andi lakukan hanya sebesar 40 meter. Jika kita asumsikan misalnya waktu Andi berjalan selama 70 second, maka kita dapat mencari kelajuan dan kecepatan Andi. Kelajuan Andi sebesar jarak yang ditempuh berbanding dengan selang waktu Andi, yaitu 100 meter berbanding dengan 70 second sama dengan 1,42 meter per second. Sedangkan kecepatan Andi sebesar perpindahan Andi berbanding dengan selang waktu Andi, yaitu 40 meter dibanding dengan 70 second sama dengan 0,57 meter per second. Begitulah macam-macam besaran fisika yang terkait dengan gerak. Selanjutnya yaitu gerak lurus. Gerak lurus termasuk sebagai gerak translasi, yakni gerakan suatu objek yang bergerak tanpa berotasi. Kenapa dinamakan gerak lurus? Karena lintasannya berupa garis lurus. Contohnya, dapat kita lihat pada mobil yang bergerak maju, gerakan pada buah apel yang jatuh dari pohonnya, dan pada setiap objek yang bergerak pada lintasan lurus. Gerak ini dibedakan menjadi dua jenis, berdasarkan ada dan tidaknya percepatan, yakni gerak lurus beraturan
yang singkatannya GLB, dan gerak lurus berubah beraturan, singkatannya GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan tetap, karena tidak adanya percepatan pada objek. Jadi, nilai percepatan pada objek yang mengalami gerak lurus beraturan adalah 0. Cara mencari nilai kecepatan pada objek yang mengalami gerak lurus beraturan yaitu dengan menggunakan rumus V sama dengan S banding T, yaitu perpindahan atau jarak tempuh banding dengan selang waktu atau waktu tempuh. Berikut contoh soal gerak lurus beraturan. Seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Mari kita jawab. Diketahui kecepatannya V sama dengan 18 km per jam dan waktunya T sama dengan 2,5 jam. Rumus kecepatan adalah V sama dengan S banding T. Maka dapat kita tuliskan kembali menjadi S sama dengan V kali T. S sama dengan 18 km per jam dikali 2,5 jam sama dengan 45 km. Jadi, pengendara sepeda tersebut telah menempuh jaraknya sejauh 45 km. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu gerak lurus berubah beraturan atau singkatannya GLBB. GLBB adalah gerakan benda yang linear atau gerak lurus dengan kecepatan yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap atau berubah beraturan. Pada gerak lurus berubah beraturan, gerak benda dapat mengalami percepatan jika nilai percepatannya positif dan dapat mengalami perlambatan jika nilai percepatannya negatif. Gerak benda yang mengalami percepatan disebut dengan GLBB dipercepat, sedangkan gerak yang mengalami perlambatan disebut dengan GLBB diperlambat. Percepatan merupakan besaran vektor atau besaran yang mempunyai besar dan arah. Percepatan konstan berarti besar dan arah percepatan selalu konstan setiap saat. Walaupun besar percepatan suatu benda tetap, jika arah percepatan berubah, maka percepatan benda tersebut tidak dapat dikatakan konstan. Karena arah percepatan benda selalu konstan, maka benda pasti bergerak pada lintasan lurus. Berikut adalah grafik gerak lurus berubah beraturan. Pada grafik I1, gerak benda dipercepat secara beraturan, sedangkan pada grafik I3, gerak benda diperlambat secara beraturan. Pada grafik I1 dan I3 menunjukkan adanya gerak lurus berubah beraturan, sedangkan pada grafik I2 tidak menunjukkan gerak lurus berubah beraturan karena kecepatan benda tidak berubah. Gerak lurus berubah beraturan memiliki 3 rumus dasar GLBB. Yang pertama yaitu rumus kecepatan akhir saat T atau waktu. Rumus GLBB ini menjelaskan berapa kecepatan benda di saat T apabila diberi percepatan sebesar A dan memiliki kecepatan awal sebesar V0. Yang kedua yaitu rumus perpindahan benda di saat T. Rumus GLBB ini menjelaskan berapa perpindahan benda yang terjadi saat T apabila diketahui informasi kecepatan awal, kecepatan akhir, dan besar percepatan. Yang ketiga yaitu rumus kecepatan terhadap jarak. Rumus GLBB ini digunakan untuk menjelaskan hubungan jarak sudah ditempuh, kecepatan awal, kecepatan akhir, dan besar percepatan tanpa harus mengetahui waktu tempuh. Keterangan dari rumus-rumus tadi yaitu Vt sama dengan kecepatan akhir atau kecepatan setelah waktu T dalam satuan meter per second. V0 sama dengan kecepatan awal dalam satuan meter per second. A sama dengan percepatan dalam satuan meter per second kuadrat. T sama dengan selang waktu dalam satuan second. S sama dengan jarak tempuh dalam satuan meter. Selanjutnya yaitu ada GLBB akibat gravitasi. Pengaruh adanya gaya gravitasi yang menimbulkan percepatan gravitasi terhadap pergerakan benda adalah salah satu aplikasi GLBB. Terdapat 3 jenis GLBB yang dipengaruhi gravitasi, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas.
Yang pertama dari GLBB akibat gravitasi adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa adanya kecepatan awal. Dalam gerak jatuh bebas terdapat 3 rumus. Ini adalah Vt sama dengan G kali T. Vt kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Di mana keterangan dari rumus-rumus tersebut adalah Vt sama dengan kecepatan saat T second dalam satuan meter per second. G sama dengan percepatan gravitasi bumi yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat. H sama dengan jarak yang ditempuh benda atau ketinggiannya dalam satuan meter. T sama dengan selang waktu dalam satuannya second. Jenis kedua dari gerak lurus berubah beraturan akibat gravitasi yaitu gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu atau V0 dan percepatan G saat kembali turun. Dalam gerak vertikal ke atas terdapat 3 rumus. Rumusnya adalah Vt sama dengan V0 dikurangi G kali T. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali G kali H. H sama dengan V0 kali T dikurangi setengah G kali T kuadrat. Tertinggi benda. Kecepatan benda adalah 0. Berdasarkan keterangan tersebut, maka persamaan gerak vertikal ke atas yang berlaku di titik tertinggi tersebut adalah T naik sama dengan V0 banding G, atau H maksimum sama dengan V0 kuadrat banding 2G. Di mana T naik sama dengan selang waktu dari titik pelemparan hingga mencapai titik tertinggi dengan satuan second. V0 sama dengan kecepatan awal dalam satuan meter per second. G sama dengan percepatan gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat. H maksimum sama dengan jarak yang ditempuh hingga titik tertinggi dalam satuan meter. Saat mulai turun, persamaannya sama seperti gerak jatuh bebas. Rumusnya adalah T turun sama dengan V0 banding G sama dengan AK2H maksimum banding G. Jadi, dapat disimpulkan bahwa waktu saat naik sama dengan waktu saat turun apabila tidak ada gaya lain yang memengaruhi benda tersebut. Selanjutnya, untuk jenis ketiga dari GLBB akibat gravitasi yaitu gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Hanya itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, only you remember every tears. Yeah, okay, we are sure, let's go. 사실은 말이야 오래전부터 널 좋아한다고